Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Astra, dan pada video kali ini saya akan membahas PAS kelas 11 mata pelajaran bahasa Inggris semester ganjil. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini ada teks yang ditujukan untuk pertanyaan nomor 1 sampai 3. What can we conclude from the text? Kalau ada pertanyaan seperti ini, kita diminta untuk menyimpulkan isi dari teks ini. Oke, berarti kita tinggal eliminasi saja ya. Yang pertama, Global School is going to celebrate its golden anniversary. Nah, ini sudah pasti salah, karena golden anniversary itu biasanya adalah 50 tahun, sedangkan di sini adalah 30 tahun ya, anniversary ke 30 tahun, bukan golden. Kemudian, kita lanjut. The event will be held for 2 nights. Kegiatan ini akan diadakan selama 2 malam. Kita lihat di sini, Saturday, December 1. Hanya diadakan satu malam saja. Berarti B salah. Kemudian yang C, Global School has just been established. Jadi Global School ini baru aja ada. Sedangkan sudah dikatakan di sini bahwa anniversary-nya adalah 30 tahun. Berarti ini salah. Global School itu sudah ada sejak lama. Kemudian nomor yang D, the invitation is written by the principal. Invitation ini dibuat oleh prinsipal atau kepala sekolah. Juga salah. Kenapa? Karena di sini dikatakan yang buatnya adalah OSIS chairperson, ya, ketua OSISnya. Kemudian terakhir, students are invited to perform in the event. Ada nggak kata event? Nah ini perhatikan. Event itu acaranya. You are invited to exhibit your talents in the event. Kamu diundang untuk menunjukkan bakatmu. Nah, menunjukkan bakat kan sama juga dengan perform ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Who may perform? Nah, ini masih ada kaitannya dengan yang nomor 1. Siapa yang kemungkinan akan perform atau menunjukkan talentnya ya. Nah, kita lihat di sini sudah ada kata students of global school. Berarti kita tahu bahwa jawaban yang tepat untuk nomor 2 itu adalah A. All students of global school. Sekarang kita ke soal nomor 3. Which of the following is not what students can perform for the event? Berarti kita mencari yang tidak mungkin akan diperformkan ya di depan para penonton di event tersebut. Apakah siswa bisa singing atau menyanyi di event itu? Ya bisa kan. Dancing bisa. Kemudian performing pantomim bisa. Reciting poem, membaca puisi bisa. Dan terakhir ini jogging. Nah ini yang paling tidak masuk akal. Jogging alias lari pagi ya. Jadi ini kurang tepat. Jogging. Jogging itu lari yang tidak terlalu cepat. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Kemudian kita ke soal nomor 4. Di sini ada teks untuk soal nomor 4 sampai 5. Langsung saja ke pertanyaannya. The purpose of the text is to bla bla bla. A. Follow the weekly meeting. B. Persuade customers. Kemudian C. Attend a conference. D. Invite customers. Dan E. Join an event. Kita lihat di sini. We would like hereby, ya, we would hereby like to invite. Nah, di sini dikata invite. Invite artinya mengundang. Kami di sini ingin mengundang kamu untuk menghadiri inauguration ceremony. Nah, berarti jawabannya adalah ini. Invite customers. Oke, nomor 4 jawabannya adalah D. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, di sini ada teksnya ya, panjang juga. What is the main idea of paragraph 1? Apa sih ide pokok dari paragraf yang pertama ini? Kita lihat. We would hereby like to invite you to attend the inauguration ceremony of our business located at the Millennium Plaza, Andheri East on 2 December 2019 at 9:30 a.m. Nah, kita tahu di sini berarti ada kaitannya dengan invite ya. The company invited the customers to attend inauguration ceremony. Berarti kita tahu, jawabannya adalah yang ini. The company invited the customers to attend inaugurations. Oke, ini adalah idenya, ide yang pertama.
Oke. Sedangkan di sini comfortable seats, kursi atau tempat duduk yang nyaman, ada kaitannya ya, tidak ada kata yang cocok itu comfortable seats. Kemudian ini support, tidak juga, di awal ingat dia diundang ya, customer-nya diundang. Nah, ini lihat company-nya mengundang customers. Oke, lanjut kita ke soal nomor 6. Di sini ada teks untuk soal nomor 6 sampai 9. Oke, langsung saja kita ke pertanyaannya. What meal is not consumed by vegetarians? Makanan apa yang tidak dikonsumsi oleh para vegetarians? Oke, fruit sudah pasti dikonsumsi. Vegetables juga. Kemudian nuts, kacang-kacangan. Nah, poultry ini adalah unggas. Bahwa kita tahu ya, vegetarians nggak makan hewan. Berarti jawabannya adalah poultry. Poultry adalah unggas. Ya, 6C. Kemudian kita ke soal nomor 7. Why does a vegetarian have a lower risk of many diseases? Oke, berarti kita cari kata kuncinya di sini. A lower risk dan diseases. Oke, kenapa sih seorang vegetarian itu mempunyai risiko yang lebih rendah untuk mendapatkan banyak penyakit? Sekarang kita cari kata kunci lower risk. Lower risk. Nah, lihat di sini. Lower risk. Oke. Di sini katakan, menurut para peneliti, vegetarians memiliki risiko yang lebih rendah untuk terkena penyakit hati, kolesterol tinggi, diabetes, bla bla bla. This may happen, hal ini terjadi karena due to a healthy vegetarian diet which has low fat but high fiber. Berarti kita lihat di sini ada kata low fat but high fiber. Ada nggak low fat? Nah ini, consume low fat but high fiber food. Oke, berarti 7 jawabannya B. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Di sini ada pertanyaannya, according to the text, which of the following statements is not true? Ya, jadi di sini sebenarnya not true, bukan true. Ingat ya, not true, tidak benar. Mana sih pernyataan berikut yang tidak benar? Sekarang kita lihat. Being a vegetarian help keep your body strong. Apakah ini tidak benar? Ini benar ya, membantu tubuh kita sehat. Berarti A itu bukan jawabannya. Ingat, kita mencari yang tidak benar. Kemudian, vegetarians may eat fatty snacks. Vegetarian boleh makan makanan yang berlemak. Kita lihat di sini, boleh. Ya, excessive amount of fatty snacks, boleh mereka makan. Jadi yang B bukan jawabannya. Kemudian yang C, eggs do not contain any fat or fiber. Telur tidak mengandung yang namanya serat. Oke, berarti ini juga bukan jawabannya ya. Perhatikan. Nah, ini tidak ada. Kemudian kita yang ke D, vegetarians do not consume gelatin. Ini benar apa salah? Kita lihat ada kata gelatin. Nah, di sini. Mereka menghindari ya, avoid. Berarti kan mereka tidak makan. Berarti yang D bukan jawabannya. Dan yang terakhir, vegetarians have high cholesterol. Kita tahu di sini bahwa menurut research, menurut penelitian ya, vegetarians itu mempunyai risiko rendah untuk mendapatkan yang namanya kolesterol tinggi. Berarti ini not true. Jadi jawaban untuk soal nomor 8 itu adalah E. Kemudian kita ke soal nomor 9. If it includes excessive amounts of fatty snacks, what does the underlined word mean? Nah, kita mau tidak mau menguasai yang namanya kosakata di sini ya. Excessive itu artinya sesuatu yang berlebihan. Oke, berarti sesuatu yang berlebihan itu adalah jawabannya yang A. Too many, terlalu banyak. Oke, jawabannya adalah yang A. Kemudian decent itu kayak biasa aja, tidak lebih, tidak kurang. Oke, kemudian very few, sangat-sangat sedikit. Kemudian little ini bisa berarti kecil, bisa berarti sedikit juga. Kemudian yang E, big, artinya besar. Kemudian kita ke soal nomor 10. What is the main idea of the passage? Apa sih ide pokok dari teks ini?
Oke, sekarang kita lihat. The warning of testing and driving. Warning itu kan masih peringatan. Sekarang kita lihat. Apakah di sini adalah sudah warning? Bukan ya. Perhatikan. Sudah dibuktikan bahwa ada banyak sekali, sekitar 18%. Tidak banyak ya. Oke, dikatakan di sini ada kecelakaan ya. Sudah sampai membunuh 3.092 orang. Oke, berarti ini sudah terbukti ya, sudah terbukti berbahaya. Jadi bukan hanya sekedar peringatan saja. Oke, berarti yang A itu kurang tepat. Kemudian, the debatable issue of testing and driving. Jadi, isu yang diperdebatkan tentang testing and driving. Testing itu kan SMS-an ya, driving yang mengendarai mobil atau berkendara lah. Nah, kita tahu di sini tidak ada perdebatan. Oke, tidak ada perdebatan. Tidak ada perdebatan di sini, ya. Jadi bukan itu jawabannya. Kemudian yang nomor pilihan yang C, the enforcement of mobile devices while driving. Nah, sekali lagi di sini bukan membahas sebuah teknologi tapi lebih membahas bahaya ya. Kita perhatikan sini atau sebuah konsekuensi jika kita itu berkendara. Kita lihat aja dari judulnya, The Dangers of Using Mobile Phone While Driving. Oke, sebenarnya kita cukup cari aja kalimat yang hampir mendekati dengan judul. Oke, kita tahu di sini sebenarnya ada pilihan D dan E itu hampir mendekati dengan judulnya ini ya. Sekarang kita lihat. The risks of testing while driving. Risiko-risiko yang akan didapatkan dari SMS-an atau mengetik SMS pesan sambil berkendara. Atau the consequences of not paying attention. Nah, jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena ini sudah spesifik menjelaskan bahwa yang dibahas itu adalah testing while driving. Sedangkan kalau ini, the consequences of not paying attention, konsekuensi dari tidak memperhatikan itu masih ngambang. Maksudnya adalah, apakah ini membahas paying attention di ketika driving atau yang lain. Berarti ini kurang tepat untuk mewakili ide pokok dari teks ini. Oke? Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, sekian pembahasan PAS Bahasa Inggris kelas 11 semester 1. Terima kasih sudah menyaksikan dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.